Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Malam hari ini kita bertemu tokoh kita sendiri, nenek moyang kita sendiri, yaitu Gajah Mada, Mahapatih yang sangat masyhur dari Mojopahit. Atau kalau nama Sanskertanya Wilwotikto. Bahwa tokoh kita ini sebenarnya banyak sekali misteri-misterinya. Sejak kelahiran sampai kematian. Dari sisi kelahirannya saja ada banyak sekali versi-versi. Ada yang bilang beliau ini lahirnya di Bali, ada yang bilang beliau lahirnya di Lamongan, ada macam-macam versi. Kalau dari kitab Usana Jawa, beliau ini disebut lahirnya di Pulau Bali. Kalau dari Serat Pararaton disebutkan bahwa beliau ini bukan lahir di Bali, tapi beliau ini sebenarnya anak dari Gajah Pagon. Gajah Pagon ini seorang pengawal dari Raden Wijaya. Jadi ceritanya Raden Wijaya saat itu mengungsi ke Madura setelah jatuhnya Singosari. Nah, salah seorang anak buahnya yang namanya Gajah Pagon itu sedang terluka. Gajah Pagon yang terluka ini kemudian ditinggal di sana. Di sana dia menikah dan akhirnya punya anak. Nanti anak inilah yang dikenal sebagai Gajah Mada. Jadi makanya namanya sama, Gajah Mada dan Gajah Pagon, sama-sama gajah. Istilah gajah ini sebenarnya simbol bagi sosok yang pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia kepada pimpinannya, kemudian punya kekuatan untuk menyingkirkan aneka rupa penghalang. Itu ciri khas hewan besar, kokoh yang kita kenal sebagai gajah. Nah, jadi ini versi yang lain, bahwa beliau ini putranya seorang pengawal dari Raden Wijaya. Oke, kita awali dari pembacaan kita dari Pararaton, lagi dari Serat Pararaton. Kalau berdasarkan naskah Pararaton, Gajah Mada ini sosok yang bertanggung jawab, kemudian tegas, kemudian cerdas, kemudian setia, kemudian tahu diri. Kemudian dikagumi sekaligus ditakuti. Dan yang terakhir tidak tergantikan. Ini secara umum ya. Ini kalau ada tokoh yang seperti ini hari ini, pilih saja jadi pemimpin. Ini luar biasa cirinya. Kalau ini kan 5, 6, 7 ciri yang luar biasa. Yang pertama tanggung jawab. Jadi diilustrasikan untuk menunjukkan tanggung jawab ya. Termasuk di Serat Pararaton itu diawali dari karirnya Gajah Mada. Jadi awalnya Gajah Mada ini hanya kepala pengawal istana. Jadi yang dikenal dengan nama Bayangkara. Jadi beliau ini kepala prajurit pengawal istana. Beliau dikenal bertanggung jawab karena saat itu ada pemberontakan Kuti yang istana jatuh, tapi Gajah Mada tetap
dengan tugasnya tetap memenuhi tanggung jawabnya untuk mengawal dan menyelamatkan raja. Ceritanya saat itu Gajah Mada membawa raja dan keluarga istana lari mengungsi sampai ke Bedander. Bedander itu satu daerah di Bojonegoro. Nah ini satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa beliau ini memang sosok yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Kalau dia tidak tanggung jawab, begitu istana jatuh, ya nyari selamat saja, ngapain repot-repot. Tapi kan tidak. Beliau tetap bertanggung jawab dengan tugas yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, beliau juga tegas. Ya pemimpin memang dituntut tegas. Tidak boleh mencela-mencele, tidak boleh serba ragu. Ini kalau di Pararaton diilustrasikan misalnya melanjutkan tadi yang ngungsi. Saat mengungsi itu ada seorang pengalasan. Pengalasan ini sebenarnya prajurit khusus, prajurit rahasia yang tugasnya biasanya menyampaikan info atau menyampaikan surat. Nah, pengalasan ini saat dia ngungsi di Bedander, izin pada Gajah Mada untuk pulang. Ini menurut pertimbangannya Gajah Mada, ini kita sedang ngungsi kok dia malah minta pulang. Jangan-jangan dia nanti membocorkan rahasia. Jangan-jangan dia nanti jadi sumber kita ketahuan. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil oleh Gajah Mada. Tapi orang ini terus memaksa. Nah, ceritanya kemudian orang ini terpaksa oleh Gajah Mada harus dibunuh demi keamanannya raja. Khawatir kalau ada pengkhianat nanti mengatasinya lebih susah. Ini salah satu contoh dari serat Pararaton tentang ketegasannya Gajah Mada. Kemudian yang ketiga, cerdas. Ini tidak perlu dijelaskan lagi ya kecerdasannya. Yo, contohnya tadi saja kita lanjutkan. Jadi istana jatuh, beliau membawa raja dan para keluarga istana ke Bedander. Setelah itu beliau balik lagi ke istana, mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepada raja. Kemudian dengan strategi tertentu karena kecerdasannya tadi, akhirnya beliau, kalau dalam sejarah, tidak lebih dari seminggu berhasil mengembalikan tahta lagi kepada rajanya. Saat itu ya rajanya Jayanegara. Jadi ini salah satu bukti bahwa beliau ini pemimpin yang cerdas. Beliau dikenal punya wawasan yang luas dan juga cerdik. Itu ilustrasi yang bisa kita ambil dari cerita ini tadi. Kemudian beliau ini juga dikenal setia. Kalau ini yang tidak perlu kita uraikan panjang lebar, kesetiaan beliau pada kerajaan. Satu cinta tanah air yang luar biasa. Kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang tahu diri. Jadi bukan orang yang ambisi jabatan. Jadi ini ada cerita juga. Jadi satu ketika Mahapatih saat itu namanya Arya Tadah itu sakit. Bareng dengan sakitnya beliau terjadi pemberontakan Sadeng. Nah, Gajah Mada ini sebenarnya sudah dinominasikan. Beliau calon kuat untuk menggantikan Arya Tadah. Tapi kemudian ketika beliau ditawari untuk mengganti Arya Tadah, Gajah Mada menjawab, saya baru akan menerima jabatan itu kalau saya berhasil mengatasi pemberontakan Sadeng.
Sadeng. Jadi beliau tidak kesusu kemerungsung jabatan, tapi beliau lebih mendahulukan bangsa dan negara. Beliau ingin menunjukkan dulu bahwa beliau pantas untuk itu, antara lain dengan cara menaklukkan pemberontakan Sadeng. Berarti kalau nanti beliau diangkat jadi Mahapatih, ya bukan karena relasi atau kenal orang dalam atau kelompoknya siapa, atau hanya karena dekat dengan Arya Tadah, karena memang beliau dikenal dekat dengan Patih Arya Tadah tadi. Tapi karena memang prestasinya luar biasa, jadi tidak ada orang yang keberatan nantinya ketika beliau diangkat jadi Mahapatih. Selanjutnya ada juga ciri yang populer sekali, bahwa beliau ini dikagumi banyak orang. Kekaguman itu dimulai sejak beliau mancang sumpah yang kita hari ini masih hafal, yaitu Sumpah Palapa. Dan pada akhirnya upaya-upaya beliau untuk mewujudkan sumpahnya membuat Mojopahit jadi negara besar yang ditakuti. Kalau ini tidak diragukan lagi. Jadi bagian dikagumi dan ditakuti, disitulah ada penaklukan-penaklukan besar menyatukan Nusantara di bawah atapnya Mojopahit. Itu ciri yang ke-6. Kemudian ciri yang ke-7, beliau ini adalah pemimpin yang tidak tergantikan. Pemimpin yang tidak tergantikan itu pemimpin yang ketika dia pergi atau tidak menjabat lagi, orang kebingungan mencari gantinya. Siapa yang bisa menggantikan sosok ini? Nah, berbahagialah teman-teman atau siapapun yang mungkin punya jabatan tertentu meskipun hanya kecil. Setelah kita pergi, orang merasa kehilangan sekali dan kebingungan, kesulitan mencari ganti kita. Itu berarti kita pemimpin yang sukses. Gajah Mada ini setelah beliau mengundurkan diri, itu Hayam Wuruk dan Mojopahit bingung mencari gantinya. Ceritanya saat itu bahkan diangkatlah 4 orang sekaligus di posisi Maha Menteri Agung yang dipimpin oleh Empu Nala saat itu. Tapi ya tetap tidak sehebat ketika jabatan itu dipegang oleh Gajah Mada. Jadi 4 Maha Menteri ini ternyata tidak sukses. Kemudian diganti lagi dengan 2 Maha Menteri, Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Tapi ya tetap tidak sukses. Nah, ini menunjukkan dari sini saja kelihatan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya seorang Gajah Mada. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau tadi serat Pararaton, sekarang kita geser ke Kakawin Negara Kertagama. Kalau ini dibandingkan Pararaton, itu para ahli menyebut Kakawin ini lebih informatif, lebih jelas. Penulisnya, orang sering menyebut yang nulis itu Empu Prapanca. Tapi Empu Prapanca ini sebenarnya nama samaran. Menurut beberapa penelitian, nama aslinya penulisnya adalah Dang Acaryana Dendra. Ini tokoh urusan agama Buddha yang ada di Istana Mojopahit. Nah, dari Kakawin ini, kalau tadi yang dari Pararaton itu kan kita menyimpulkan dari narasi-narasinya. Tapi kalau di Kakawin Negara Kertagama ini dijelaskan detail. Kita tidak perlu menyimpulkan, wong sudah dijelaskan.
karakter kepemimpinan, karakter ciri wataknya seorang Gajah Mada. Banyak sekali, mulia-mulia semua. Kalau teman-teman menggali dari naskah itu, karena banyak terus saya klaster jadi 3. Ada karakter intelektual, ada karakter emosional spiritual, ada karakter sosial politik. Nah, kalau karakter intelektual disebut di negara Kertagama itu, Gajah Mada itu seorang yang wicaksaning noyo. Wicaksaning noyo itu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu berarti orang yang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Apa yang harus diucapkan, apa yang jangan diucapkan. Tahu apa yang terbaik yang harus diputuskan. Nah, itu orang bijaksana. Dan ini menjadi karakter utama, karakter intelektual seorang Gajah Mada. Kemudian yang kedua, Wakmi Wakpatu. Wakmi Wakpatu itu, Wakmi itu orang yang pandai berbicara, Wakpatu itu fasih. Jadi kalau ngomong enak, nah, retorikanya pas, nyambung. Itu Wakmi Wakpatu. Dan yang ketiga, Wijna. Wijna itu wawasannya luas. Pengetahuannya banyak. Wah, kalau orang secara intelektual punya 3 karakter ini, mustahil dia bukan orang hebat. Jadi wawasannya luas, bijaksana, dan bisa menyampaikan dengan baik. Nah, yang kedua, aspek emosional spiritual. Yang pertama, Gajah Mada itu dikenal mantriwiro. Mantriwiro itu pemberani. Ya, kalau ini tidak perlu dijelaskan ya. Gagah dan beraninya seorang Gajah Mada. Dari patungnya saja aura keberanian, kekokohan itu sudah terasa. Kemudian Sarjiwoposama. Sarjiwoposama itu rendah hati, tulus. Oh, ini kombinasi yang unik. Pemberani tapi rendah hati, tidak sombong. Kadang-kadang ada orang itu pemberani, merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, terus lahirnya kesombongan. Yang ketiga, Dirusoho. Dirusoho itu tekun. Jadi tidak mudah menyerah, sungguh-sungguh. Kemudian Tansatrisno. Wah, ini unik ya. Kalau tadi kualifikasi yang, kalau pakai filosofinya yin yang. Nah, kalau ini selanjutnya aspek-aspek yin. Jadi kata negara Kertagama, Gajah Mada itu Tansatrisno. Dia dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Ini unik, kualifikasi seorang penakluk tapi penyayang. Kemudian Sumantri. Sumantri itu mudahnya kita artikan punya integritas. Kemudian Prasojo, sederhana. Kalau ini sebenarnya konsekuensi logis dari sumpah beliau sendiri. Untuk tidak hidup bermewahan enak-enakan sebelum Nusantara dipersatukan. Nah, ini kan makanya kalau beliau kok hidup sederhana itu ya memang sumpahnya beliau begitu. Dan yang terakhir disebut juga di negara Kertagama itu Sih Samastabuwana. Sih Samastabuwana ini kalau dalam bahasa Arab mungkin rahmatan lil alamin. Jadi yang menyebar rahmat dan kasih sayang ke seluruh semesta. Sih Samastabuwana. Jadi sayangnya tidak hanya pada raja, keluarga, atau rakyatnya sendiri, tapi mengimbas, mengefek ke alam semesta. Itu dari sisi emosional spiritual.
Jadi ada aspek yin, ada aspek yang-nya komplit beliau ini. Kalau waktunya tegas, ya tegas. Waktunya butuh keberanian, beliau sangat berani. Tapi sebaliknya kalau memang momennya pas, beliau penuh cinta dan rendah hati. Terus kemudian aspek sosial politik. Ini kehidupan bersama, baik di tengah masyarakat maupun sebagai pejabat negara. Beliau ini dikenal yang pertama Satyo Bhakti Prabu, orang yang setia kepada rajanya. Beliau mengabdi sejak zaman Jayanegara, kemudian Tribuana, Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Beliau menampakkan kesetiaannya yang luar biasa. Kemudian beliau juga secara sosial politik punya karakter matangguhan. Matangguhan itu dipercaya oleh rakyatnya. Kemudian ciri yang ketiga, negoro gineng pratikno. Nah, ini maksudnya mengutamakan kepentingan negara, tidak hanya kepentingan pribadi. Kemudian tan lalono, tanpa istirahat. Nah, ini juga konsekuensi dari sumpah beliau untuk tidak akan santai-santai, tidak akan enak-enak dalam menjalankan tugas sebelum Nusantara bersatu. Makanya beliau dikenal tan lalono, kerja keras terus-menerus. Kemudian ambek paromo arto. Ambek paromo arto itu mengutamakan hal-hal yang mulia. Kemudian Diwyo Cito. Diwyo Cito itu terbuka, akomodatif, aspiratif. Jadi beliau mendengarkan suara-suara, usulan-usulan, kritikan-kritikan yang lain. Ini berarti meskipun beliau ini pintar, wawasannya luas, tidak merasa tahu segalanya. Jadi masih mau mendengarkan yang lain. Kemudian nayak akan musuh, menaklukkan musuh. Ini salah satu kemahiran beliau juga, baik sebagai individu dengan kesaktian-kesaktiannya maupun sebagai panglima perang. Dan di antara karakter beliau adalah Wijoyo. Wijoyo itu menang, mampu menyelesaikan masalah, mampu mewujudkan kejayaan. Itu Wijoyo. Ini karakter-karakter Gajah Mada dari aspek sosial politik. Nah, kita masuk sekarang ke isu yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Ini sumpah yang dilakukan oleh Gajah Mada setelah beliau diangkat jadi Mahapati. Jadi begitu Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati, beliau berdiri, ini ceritanya begitu, kemudian bersumpah kalau mengikuti negara Kertagama, kalimatnya seperti ini. Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palopo. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samono isun amukti palopo. Arti sumpah ini begini. Jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Mojopahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah baru saya akan melepaskan puasa. Baik,
Nah, di sumpahnya Gajah Mada tadi, beliau menyebut beberapa nama daerah. Ada Gurun. Gurun itu daerah Seram bagian timur, Pulau Gorong. Kemudian Seram, Seran atau Seram, Tanjung Pura. Ini Kerajaan Tanjung Pura, daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Haru, Haru itu mungkin maksudnya Kepulauan Aru, Sumatera Utara, daerah Karo. Pahang, Malaysia. Dompo atau Dompu kalau hari ini ya, daerah di Pulau Sumbawa. Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Tumasik itu kalau hari ini Singapura. Ini yang disebut oleh Gajah Mada daerah-daerah ini, ada yang bilang adalah wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan titik-titik kerajaan yang besar. Jadi misalnya Palembang, Palembang itu dulu ada Sriwijaya. Bali itu kan ada Bali Dwipa Mandala, kerajaan dari dinasti Warmadewa. Sunda ada Tarumanegara. Tanjung Pura tadi itu kan dulu di situ ada kerajaan Kutai kuno, rajanya Mulawarman. Jadi daerah-daerah yang disebut tadi mungkin daerah Nusantara yang sebelumnya terkenal, di situ ada pusat-pusat kerajaan besar. Nah, kita kemudian sering menyebut sumpahnya Gajah Mada ini secara umum adalah semangat untuk menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaannya Mojopahit. Itulah isi sumpahnya Gajah Mada. Gajah Mada cita-citanya luar biasa. Hitungan saya 90% lebih terpenuhi. Kalau dalam sejarah itu kan misalnya tahun perjuangan beliau ini dimulai sekitar tahun 1339. Itu mulai bergerak ke Sumatera, Suwarnabumi, kemudian ke Pulau Bintan, ke Tumasik, sekarang Singapura, kemudian ke Semenanjung Malaya, dipimpin oleh Laksamana Nala. Kemudian 1343 dipimpin oleh Arya Damar, menaklukkan Bali, Bedahulu, kemudian Lombok, kemudian negeri-negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kendawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kute, dan Malanu. Kemudian zaman pemerintahan Hayam Wuruk dilanjutkan lagi ke timur sampai tahun 1357, seperti ke Logajah, ke Gurun, ke Sukun, ke Taliwung, daerah Sapi, ke Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwung, Buton, Banggai, Kunir, Kalian, Salayar, Sumba, Muar atau Saparua, Solor, Bima, Wandan atau Banda, Ambon, Wanin, Seram, Timur, dan Dompu. Jadi Mojopahit sampai akhir abad 15 adalah kekuatan yang ditakuti saat itu di wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, nanti menarik pandangan bahwa terhadap daerah-daerah taklukannya itu Mojopahit itu bukan kemudian menjajah atau menghisap, tapi yang terjadi adalah hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan.
khususnya dari wilayah ekonomi dan bisnis. Jadi nanti daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan Majapahit ini yang dilakukan adalah memberi dukungan ekonomi kepada Mojopahit. Ya mudahnya memberi upeti-upeti. Nanti Mojopahit ganti memberi keamanan, menjaga dengan kekuatan militernya. Jadi yang satu memberikan keamanan, yang satu memberikan dukungan ekonomi, yang satu melindungi, yang satu mengupayakan peningkatan wilayah ekonomi. Dan jadi itu relasinya seperti itu. Kemudian ini perlu juga kita lihat isu yang lain. Jadi zaman Gajah Mada ini ya tidak hanya kekuatan militernya yang luar biasa, tapi tertib pemerintahannya juga luar biasa. Kehidupan masyarakat saat itu sangat terkendali, terutama karena di zaman itu sudah ada konstitusi, sudah ada kitab undang-undang yang dipatuhi semuanya. Ini ada dari zamannya Gajah Mada yang dikenal dengan nama kitab Kutara Manawa Dharma Sastra. Ini semacam KUHP, kitab undang-undang pidana zaman Gajah Mada. Jadi ini untuk menjamin ketertiban di wilayah-wilayah Mojopahit. Yang ini harus dipatuhi semua. Ya untungnya kita masih bisa melihat kitab ini. Kitab Kutara Manawa Dharma Sastra. Ini kitab undang-undang zaman Mojopahit. Isinya 275 pasal, 19 bab. Oh, ini kan luar biasa. Bab 1 tentang denda, bab 2 tentang pembunuhan, bab 3 tentang kawulo, perlakuan terhadap rakyat kecil, bab 4 tentang pencurian, bab 5 tentang pemaksaan, bab 6 tentang jual beli, bab 7 tentang gade, bab 8 tentang hutang piutang, bab 9 tentang titipan, bab 10 tentang mahar, bab 11 pernikahan, bab 12 tentang kemesuman. Mungkin kalau hari ini ya pornografi atau porno aksi. Bab 13 tentang warisan. Bab 14 tentang caci maki. Bab 15 tentang menyakiti orang. Bab 16 tentang kelalaian. Bab 17 tentang perkelahian. Bab 18 tentang tanah. Bab 19 tentang fitnah. Oh, menarik ya, di zaman ini sudah lumayan komprehensif. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.